Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa ya, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu terpanggil kuat ingin menghubungi kamu segera. Terpanggil kuat ingin menghubungi kamu segera. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Semoga hal baik akan terjadi sepanjang perjalanan pembacaan ini. Terpanggil kuat ingin menghubungi kamu segera. Kita lihat juga ada energi apa pada hari ini yang terpanggil kuat ingin menghubungi kamu segera. Kita akan ambil 3 buah kartu yang menjadi energi kunci dari pembacaan kita. Oke. Sora lihat di sini ya, yang terpanggil kuat ingin komunikasi sama kamu adalah seseorang yang masih punya perasaan sama kamu pastinya ya. I like you. Dan dia masih punya perasaan sama kamu, dia masih suka sama kamu, dia masih punya perasaan romansa sama kamu ya. Artinya orang ini tuh kayak masih kepingin untuk bisa ketemu sama kamu, menghabiskan waktu sama kamu lagi, yang segala sesuatu yang menyenangkan. Artinya orang ini masih menyimpan sebuah rasa sama kamu. Oke. Nah, hal ini terjadi kenapa? Ya, orang ini adalah seseorang yang masih tertancap oleh panah asmara dan rasa cinta dan rasa sayang sama kamu, ya. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini masih punya perasaan juga sama kamu, karena banyak dari kalian yang punya energi dari suatu keyakinan, energi dari sebuah manifestasi, kalau orang ini pun memang akan masih mencintai kamu. Ya, jadi kayak kamu tuh masih ada energi menunggu orang ini datang, ya, atau ada energi untuk pertemuan dengan orang ini, ya, tanpa diduga. Jadi kamu tuh kayak ada energi manifestasi untuk dia tetap sayang sama kamu, pingin ketemu sama kamu dan suka sama kamu, ya. Dan ada energi-energi kejutan di sana. Walaupun di sini karena kamu bisa merasakan sebenarnya orang ini bisa saja punya energi keraguan-raguan untuk melangkah, untuk menyatakan perasaan sama kamu atau datang sama kamu. Orang ini punya keraguan-raguan, teman-teman, dan kamu sebenarnya sudah merasakan koneksi dari keraguan-raguan orang ini, ya. Kenapa orang ini ada keraguan-raguan, Sora? Ya, orang ini adalah ada seseorang yang kamu berdealing dengan situasi di mana dia ragu-ragu. Kenapa? Karena orang ini bisa saja kayak menyimpan sesuatu di belakang kamu atau sesuatu di balik itu semua. Artinya di sini mungkin sekali ada energi orang ketiga, di mana ya kamu tuh bukan cuma satu-satunya buat dia ya. Oke, bisa saja ada orang yang lain ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa saja memang secara literally berarti pria atau perempuan lain, ya. Tapi ini juga bisa berarti ada pekerjaan atau ada hal-hal lain yang memang menjadi penghalang dan pengikat dia, yang memungkinkan dia tidak bisa bergerak, ya. Oke, kalau yang Sora lihat di sini. Kita lihat berikutnya ya. Ada energi apa? Ini sudah jelas energi dari seseorang yang masih suka, ingin datang, ragu-ragu karena ada kesalahan tentang orang ketiga. Kita lihat lagi ada cerita apa ya. Orang ini terpanggil kuat untuk berkoneksi sama kamu. Kenapa? Karena ternyata ada situasi di mana ya dia itu tidak merasa tenang, dia tidak merasa stabil, dia tidak merasa cukup kokoh dan kuat tanpa kamu. Ya, artinya cinta ke kamu, perasaan ke kamu, salah satunya yang bikin dia itu bisa stabil, ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ada situasi di mana orang ini pun ada situasi merasa insecure dengan keadaan dia, merasa insecure dengan situasi hidupnya dia, gitu loh ya. Ini juga bisa menandakan ternyata walaupun mungkin ada orang ketiga, ada yang lain, ternyata perasaan dia sama kamu itu tetap masih ada di sana, ya. Jadi meskipun ada yang lain, tapi perasaan sama kamu itu nggak pernah hilang, tidak pernah terlupakan. Oke. Dan orang ini tuh seperti mendapatkan sebuah pencerahan. Seseorang ini mendapatkan kayak hal-hal yang tiba-tiba datang di dalam hidup dia, yang memberikan dia itu kayak petunjuk, memberikan dia sesuatu pencerahan yang membuat dia itu menyadari perasaan dia sama kamu.
Ya, hal yang terjadi dalam hidup seseorang itu banyak teman-teman ya. Bisa saja ada sesuatu yang dia dapatkan melalui pengalaman pribadi hidupnya dia dapat pertanda, dia dapat petunjuk, dia dapat firasat, dia dapat perasaan batin, dia dapat mimpi, dia dapat masukan dari orang lain ya. Yang ngebuat dia tuh kayak ayolah gitu loh. Jadi ada satu pencerahan yang mendorong dia, memancing dia, men-trigger dia untuk bisa ada perubahan ya. Karena bisa saja ya orang ini menyadari bahwa dia itu saatnya untuk berubah ya. Dan situasi di sini juga bisa saja dia mulai merasakan bahwa hidup dia itu mungkin saja tidak stabil dan tidak berjalan lancar karena ada koneksi dan hubungannya sama hubungan dia sama kamu. Ya kan? Sora sudah bilang di sini. Di sini ada hubungan tentang karmic relationship. Bisa saja hubungan ini adalah sesuatu yang sangat sulit, sesuatu yang begitu banyak challenging, sesuatu yang begitu banyak masalahnya, tapi seperti susah untuk melepaskan. Ya, hubungan yang kayak membuat kalian berdua itu sama-sama merasakan begitu banyak hal-hal yang enggak stabil ya. Tapi ini juga adalah hubungan yang banyak membawa pembelajaran ya. Artinya hubungan antara kamu sama orang ini itu banyak membawa value, banyak membawa pembelajaran buat dia dan buat kamu. Di sini ada karmic relationship ya. Oke, kamu mungkin saja berdealing dengan seseorang yang narsistik ya, yang orang ini mempergunakan charmingnya, mempergunakan kelebihannya dia gitu loh ya. Dan orang ini ada yang oportunis, memanfaatkan orang lain, itu juga ada gitu loh ya. Dan tapi manusia itu kan bisa berubah ya teman-teman. Kalau surat di sini banyak hal yang membuat dia tuh belajar dari apa yang telah terjadi sama hidupnya dia. Ya, dan di sini dia merasa hidup dia itu banyak yang mengalami hambatan, halangan dan tidak stabil. Oke, dan di sini kalau Sora lihat banyak yang mungkin saja di sini banyak banget yang mungkin aja kayak ngerasa ya dia sekarang mulai merasakan apa yang kamu rasain gitu loh teman-teman. Paham ya? Orang ini sekarang mulai bisa merasakan apa yang sebenarnya kamu rasain dalam hubungan ini. Oke. Dan orang ini itu adalah orang yang mungkin saja punya pola berulang atau masalah berulang yang merusak hubungan kalian. Artinya, hubungan ini itu seperti hubungan yang banyak masalah-masalah yang berulang, banyak masalah-masalah yang masalahnya itu lagi tapi harus diselesain ya. Sehingga ya hubungan ini tuh seperti terasa hancur, tapi ada satu keinginan dia kayak kepingin untuk memperbaiki lagi. Ya, hubungan ini mungkin saja telah membawa banyak kelelahan buat kamu. Kamu harus bertahan mempertahankan hubungan ini, gitu loh ya. Sekarang kita mau lihat lebih lanjut. Ya. Siapakah orang ini atau apa yang terjadi di antara kalian? Ya, siapakah orang ini? Oke. Orang ini tuh orang yang percaya diri. Ya, orang yang social butterfly, banyak banget yang suka, banyak banget menarik orang lain, karismatik ya. Oke. Itu juga yang membuat dia itu gampang menarik orang dan mungkin jadi beberapa yang ada yang terlena dengan pesona dia dan mudah mendapatkan orang lain, makanya jatuh ke dalam situasi orang ketiga. Ya. Orangnya kreatif, penuh dengan banyak ide ya. Di sini kamu berdealing dengan Aries. Oke. Dan di sini orang ini itu banyak situasi di mana dia orangnya gampang moody teman-teman. Moody, gampang bosen gitu ya. Orangnya juga ada yang bingung, masih galau sama apa yang benar-benar dia mauin sama kamu, apa yang dia inginkan dari hidupnya dia. Oke. Dan banyak perasaan-perasaan dia yang galau ya teman-teman. Dia kayak masih nggak yakin sama apa yang benar-benar dia mau gitu loh ya. Justru karena dia terlalu banyak menarik orang, justru terlalu mudah dan terlalu banyak mungkin pilihan. Jadi dia tuh ngerasa, tadi Sora bilang, dia ngerasa jadi narsis dan ngerasa jadi di atas angin. Paham ya? Ngerasa jadi narsis dan ngerasa di atas angin sehingga ngerasa, oh, aku gampang nih dapetin orang, aku gampang nih deket sama orang. Jadi kayak gimana ya? Jadi gampang letting go people, gampang letting go orang tanpa berpikir secara benar-benar teman-teman. Oke. Orang ini mungkin saja tidak ada satu situasi di mana dia itu menarik diri dan gak bicara sama kamu, ya. Ada situasi diem-dieman, ya, di mana kamu mikir dia juga jadinya mikir.
Oke, orang ini tuh banyak juga yang mungkin saja sibuk sama pikiran dia sendiri, ya teman-teman. Oke, di sini ada Cancer dan ada Libra. Di sini banyak kayak pertimbangan dia tuh jadinya makin banyak. Banyak hal yang jadi pertimbangan dia dalam segala aspek, ya. Orang ini tuh juga orang yang sering sekali berpetualang, jadi ya kalau selama ini dia dekat sama orang lain itu juga kadang-kadang karena dia kepo. Jadi kayak ada sikap playboy, playgirl yang mungkin juga suka berpetualang ya teman-teman. Ada beberapa di sini yang free spirit sehingga kayak kalau untuk terikat sama satu orang atau berkomitmen itu jadinya susah. Dan orangnya sering impulsif, tidak berpikir dengan benar-benar sebelum mengambil suatu keputusan. Oke, orangnya itu sangat mudah untuk diajak bicara, orangnya banyak mau tahu, ada sisi keponya gitu loh ya. Orang ini juga kadang-kadang pikirannya juga masih susah untuk fokus ya. Ada Sagittarius di sini gitu. Charming banget gitu. Jadi pikirannya dia itu kemana-mana, ngawang-ngawang gitu loh. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Oke, kita mau coba lihat ya. Setelah selain masalah orang ketiga, kira-kira ada masalah apa lagi dalam hubungan ini yang mungkin mempengaruhi ya? Oke. Di sini banyak konflik ya, banyak ketidakcocokan dalam segi pemikiran, banyak stres ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia mungkin saja ego banget, nggak mau ngalah atau nggak merasa dirinya nggak merasa salah, dan begitu banyak hal-hal yang malah jadinya saling menyakiti ya, mungkin baik secara perkataan ataupun perbuatan ya, yang karena itu semua menjadi situasi di mana situasi itu seperti tidak balance ya. Artinya di sini ada saja mungkin pertimbangan yang ngerasa kayak aku lebih banyak memberi sama relationship ini daripada kamu. Jadi di sini adanya kejomplangan situasi ya, dimana kayak mungkin saja ada sikap dia yang kamu ngerasa, atau kamu ngerasa salah satunya adalah kayak dia kurang menghargai cinta yang sudah kamu beli, sudah kurang appreciate yang sudah kamu lakukan buat dia gitu loh, dan gak dapat support gitu. Jadi seperti ada yang berat sebelah gitu teman-teman. Itu salah satu yang menjadi pertimbangannya ya. Selain ada ego, komunikasi yang susah banget, pertimbangan tadi yang berat sebelah sih, dan banyaknya kayak orang ini tuh punya banyak banget keinginan, punya banyak banget hasrat yang nggak bisa dia kalau yang Sora bilang ya, nggak bisa dia kontrol gitu ya. Dan di sini orang ini tuh punya banget rasa-rasa ego yang besar dan ingin mencari pleasure atau kepuasan, di mana kepuasan tersebut ya membuat dia itu kayak nggak banyak untuk kontrol diri dengan baik, mencari kesenangan pribadi, mencari kesenangan batin diri sendiri. Oke. Apa yang dia rasakan sama kamu pada saat ini? Oke. Dia merasa ada koneksi jiwa di antara kalian. Jadi dia tuh seperti terpanggil kuat untuk komunikasi sama kamu. Bagaimanapun juga situasi dan keadaannya, dia merasa koneksi jiwa dia sama kamu tuh ada. Jadi meskipun berjauhan, rasa terkoneksi, terhubung itu ada, dan itu narik terus-terusan. Apalagi di sini untuk yang sudah punya hubungan secara formal ya, suami istri, menikah dan sebagainya ya. Dan di sini kayak orang ini tuh punya kerinduan, seperti terpanggil untuk berkoneksi lagi sama kamu. Oke. Dan di sini ada satu kerinduan untuk bisa bicara lagi sama kamu, ngobrol lagi sama kamu. Ada rasa terpanggil kuat gitu loh ya, untuk berkomunikasi sama kamu dan bicara lagi sama kamu. Walaupun dia mencoba untuk mengalihkan pikirannya gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, banyak yang berusaha ngabisin waktu sama teman-temannya, ngobrol gitu loh. Yang dia rasakan, aku tuh sebenarnya sayang sama kamu dan cinta sama kamu, tapi aku nggak tahu bagaimana cara aku nunjukinnya. Artinya orang ini memang tidak bagus dalam menunjukkan cinta dan sayangnya. Oke. Ternyata jauh dari kamu dan apa yang terjadi di antara kita, aku tuh masih sayang kamu dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Meskipun dia tahu bahwa sebenarnya mungkin saja hubungan ini toksik ya, karmic relationship tadi yang harusnya saling melepaskan, tapi seperti sulit untuk dia ngelepasin kamu. Ada rasa ketidakikhlasan atau nggak bisa dia ngelepasin kamu. Dia kepanggil-panggil terus untuk teringat terus sama kamu ya. Jadi dia tuh kayak nggak bisa lupain kamu. Meskipun dia mencoba melupakan kamu, rasanya sulit lupain kamu.
Dan dia menyadari dia sudah terlalu banyak ya. Kalau sholat di sini mungkin banyak dari mereka yang sudah menyakiti kamu. I'm afraid of hurting you. Orang ini mungkin saja sudah banyak menyakiti kamu, sudah banyak melukai kamu. Gitu loh. Kenapa terpanggil kuat komunikasi ke kamu? Galau, nggak ada kamu jauh galau, nggak ada kamu tuh ngerasa galau, ngerasa kehilangan yang sangat dalam, kepikiran, ya. Dan orang ini ternyata masih kepo terus, ya teman-teman, masih kepo terus untuk mau tahu soal kamu. Jadi berusaha cuek, berusaha ninggalin, malah merasa galau. Dan itu terus-terusan dia dihantui sama perasaan galau tersebut, kepikiran terus. Seperti ada satu perasaan dorongan kayak, ayo kamu harus ngubungin dia. Jadi kayak sampai dia itu ngubungin kamu, atau sampai dia itu kayak bergerak ke arah kamu, pikiran-pikiran untuk terus ke kamu itu menghantui dia. Dia menyadari bahwa dia itu banyak terkontrol dari pihak luar dan kurang pengendalian diri yang baik dan benar. Dia menyadari dan merenungkan itu semua. Ternyata setelah aku renungin, gak ada yang bisa aku bandingin kayak kamu dan sebaik kamu. Kamu yang paling baik dan paling sempurna. Artinya dia sudah mengalami nih teman-teman, banyak pengalaman-pengalaman di mana yang dia jalani dan dia lewatin, dibandingin sama orang lain, kamu tetap yang terbaik. Aku itu memang gak berencana dari awal buat serius sama kamu, tapi ternyata perasaan aku jadi serius sama kamu. Orang ini yang terdorong pengen hubungin kamu adalah seseorang yang merasa galau gak ada kamu, mungkin juga merasa bersalah, dan ternyata perasaan dia itu jadinya serius. Tuh kan? Aku mikirin kamu terus-terusan. Meskipun aku takut untuk ngadepin kamu, jujur sama kamu, ngakuin semuanya sama kamu. Ternyata perasaan aku buat kamu tuh berbeda dibanding sama yang lain. Ya teman-teman, jadi terpanggil kuat pengen komunikasi sama kamu gak lain gak bukan karena galau dan ada perasaan sayang. Dia tahu bagaimana selama ini cinta kamu itu tanpa syarat buat dia. Dan kamu selalu kayak kamu tuh sangat manjain dia teman-teman. Kamu tuh sangat selalu memberikan dia dengan banyak cinta. Ya. Dan di sini kayak dia tahu dia banyak kasih kamu rasa suka dan kecewa. Ya, dan dia harusnya bisa menyembuhkan hati kamu dan luka kamu. Tapi dia sudah terlalu terpatri sama kamu, kecanduan kamu. Ada sesuatu di dalam diri kamu tuh yang kayak membuat dia tuh terbelenggu untuk nggak bisa lepas, teman-teman. Oke, kita mau lihat apa yang dia inginkan ke depannya. Dia ingin melakukan pergerakan, teman-teman. Pengen bergerak ke kamu, ada energi pergerakan nyata ke kamu. Ini energinya Wands, energi nyata pergerakan Aries, Leo, Sagittarius. Untuk ke arah kamu, untuk memperjuangkan hubungan ini, mempertahankan hubungan ini, ya, dan mengklaiming kamu kembali jadi punyanya dia. Jadi dia cukup percaya diri, pengen datang kembali sama kamu. Pengen berkumpul lagi sama kamu, bahagia lagi sama kamu, celebration lagi sama kamu, gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini, ada tambahan Leo dan Cancer. Tapi Sora, orang ini kan sudah sering lukain aku, hianatin aku. Masihkah dia bisa dipercaya? Ada House, Letter. Oke teman-teman, kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh ada satu keinginan untuk tetap stay sama kamu, karena kamu tempat nyamannya dia, pengen komunikasi sama kamu. Ya, dan pingin banyak banget komunikasi sama kamu. Kalau ditanya, ada nggak sebuah niatan dia untuk berubah, teman-teman? Di sini ada satu harapan, walaupun kecil, walaupun terasa sangat jauh. Di sini ada harapan dia itu pingin bisa berubah, pingin bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Oke, di sini kayak ada satu harapan, meskipun ini proses ya teman-teman ya. Dia itu sedang berusaha melawan egonya dia juga yang kepengen bebas, gitu loh. Jadi di sini kalau kamu tanya, di sini ada nggak niatan dia berubahnya? Ada positivity di sini, ada harapan positif yang mungkin akan terjadi. Karena yang dia sudah mulai memikirkan tentang kalau serius tuh gimana. Di sini ada faktor keluarga juga yang mungkin kasih masukan buat dia, teman-teman. Gitu. Oke, orang ini mulai punya perasaan cinta yang tulus sama kamu. Jadi kalau ditanya
Ada nggak perubahan dari orang ini? Ada mungkin perasaan untuk jadi lebih baik ke depannya. Nasihat buat kamu apa? Oke. Oke, orang ini akan banyak belajar dari yang masa lalu. Oke, kenapa nggak kamu lihat dulu orang ini seperti apa? Oke, kalau yang Sora lihat akan ada perubahan atau akan ada perkembangan dari lewatin masalah ini. Kamu tidak usah langsung ambil keputusan cepat-cepat. Tapi kamu bisa melakukan pengamatan, mengamati sendiri, jalani sendiri. Kamu lihat sendiri orang ini ada nggak perubahan ke depan tuh jadi lebih baik gitu teman-teman. Kalau sholat di sini, kalau ada fase baru perbaikan, monggo dijalani gitu loh. Tapi kalau nanti sepanjang jalan ternyata dia tidak cukup melakukan perkembangan yang kamu mau, silakan kamu boleh mundur gitu. Tapi kalau sholat di sini ada waktu yang berjalan gitu loh ya. Orang ini tuh belajar untuk merubah persepsinya dia gitu loh ya, dan ada perbaikan teman-teman gitu loh. Tapi memang di sini orang ini butuh yang namanya waktu, berjalan pelan-pelan teman-teman gitu loh. Oke, tuh bangkit gitu loh ya. Jadi buat kamu yang kalau pingin cepet ya, ini bukan proses yang bisa cepet, karena kamu mau merubah karakter seseorang. Dengan bisa punya kesadaran aja ini udah satu progres sebenarnya gitu loh, bangkit dari keterpurukan itu. Tapi kalau kamu ngerasa, apalagi untuk hubungan-hubungan yang udah serius, formal, terikat secara surat teman-teman, bolehlah dipertimbangkan lagi. Mungkin boleh dipikirin lagi gitu loh. Bikin aja perjanjian, bikin yang jelas gitu loh. Kamu maunya gimana? Ya udah, kalau memang agreementnya gimana, kalau nanti berjalan nggak sesuai gimana gitu. Paham nggak? Jadi biarkan dia tunjukin gitu loh. Kamu bisa nggak dipegang omongannya? Lihat aja dulu gitu loh. Lihat, observasi, pembuktian gitu loh. Simpelnya seperti itu. Oke? Sora, kira-kira kapan dong pergerakan-pergerakan mungkin akan datang dari dia? Oke, kita akan coba lihat di sini ada mungkin periode waktu ya, dimana ada saat-saat yang mungkin dia akan ada pergerakan ke kamu. Dan teman-teman yang kepingin personal reading, pengen beli kartu dan sebagainya, silakan di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah. Ada di musim dingin ya, jadi mungkin saja Desember, Januari, Februari. Oke, lebih cepat dari apa yang kamu duga atau apa yang kamu kira. Tapi ada juga yang lebih lama. Jadi ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat, tapi ada juga yang di musim dingin. Oke? Dan kita akan coba lihat tadi astrologinya udah ya. Sekarang kita coba lihat alfabetnya. Teman-teman yang mau personal reading jangan lupa. Ada W, F, Y, U, H, U, K, E, M, K, D, J, W, R, Z, dan U. Sora angkat ya. 1, 2, 3, pause. Oke, barengan sama udah azan juga. Sora pamit dulu. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu. Bye-bye.